Mereka bohong soal pasar bebas, dan Indonesia hampir termakan kebohongan itu. Negara-negara kaya mengkhotbahkan pasar bebas ke seluruh dunia. Tapi tahukah kamu, mereka sendiri tidak pernah melakukannya saat mereka masih miskin. Ini bukan teori konspirasi. Inggris, negeri yang mengajarkan dunia soal free trade, tapi waktu mereka membangun industri, undang-undang navigasi mereka larang kapal asing masuk. Tekstil mereka dilindungi tarif tinggi. Bahkan, ekspor mesin industri dilarang supaya negara lain tidak bisa menyaingi mereka. Mereka baru teriak pasar bebas setelah menang. Setelah industri mereka tak tertandingi, Amerika, sang juara kapitalisme liberal. Dengerin ini baik-baik. Alexander Hamilton, Bapak Ekonomi Amerika, menulis laporan pada 1791 yang isinya satu hal, lindungi industri dalam negeri dari kompetisi asing. Tarif impor mereka mencapai 40-50% sepanjang abad ke-19. Baca Carnegie, industri tekstil New England, manufaktur senjata, semua tumbuh di balik tembok proteksi yang sangat tebal. Baru setelah mereka jadi ekonomi terbesar dunia di awal abad ke-20, baru mereka bilang ke dunia, "Ayo dong, buka pasar kalian, munafik atau cerdas." Jepang, tahun ke-1868, mereka sadar kalau tidak industrialisasi sekarang, mereka akan dijajah seperti tetangganya. Pemerintah Meiji langsung ambil alih, bangun pabrik pakai uang negara, kirim ribuan pelajar ke Eropa untuk curi ilmu, subsidi besar-besaran ke industri yang mereka pilih sendiri. Setelah Perang Dunia II, lebih agresif lagi, Kementerian MITI Jepang duduk bareng pebisnis, tentukan, industri ini yang kita besarkan, industri asing diblokir. Hasilnya, Toyota, Sony, Panasonic, Mitsubishi, semua lahir dari proteksi negara, bukan dari pasar bebas. Dan China, mereka baca semua sejarah ini, lalu melakukannya dengan cara paling brutal dan paling efektif dalam sejarah manusia. Subsidi industri triliunan dolar, perusahaan asing yang mau masuk Cina, wajib transfer teknologi dulu. Kompetitor lokal dilindungi dari Amazon, Google, Facebook, makanya Alibaba, Baidu, WeChat bisa tumbuh. Dalam 30 tahun, China berubah dari negara yang rakyatnya makan dari sawah, menjadi negara yang memproduksi lebih dari 60% panel surya dunia, 70% baterai EV dunia, dan sebentar lagi, chip semikonduktor terdepan. Indonesia punya nikel terbanyak di dunia, punya timah, bauksit, tembaga, batu bara. Selama puluhan tahun, kita ekspor semua itu dalam bentuk raw material, mentah, murahan. Sementara negara lain olah jadi produk bernilai tinggi, lalu jual balik ke kita dengan harga 10 kali lipat. Tapi sekarang, Indonesia mulai belajar dari sejarah. Hilirisasi nikel, larang ekspor biji nikel mentah, paksa investor bangun smelter di sini. Hasilnya, ekspor produk nikel olahan melonjak dari 3 miliar dolar menjadi lebih dari 30 miliar dolar dalam 5 tahun. Uni Eropa marah, IMF kasih peringatan, Amerika protes, tapi itulah tandanya kita sedang melakukan sesuatu yang benar. Inggris pakai proteksi, Amerika pakai proteksi, Jepang pakai proteksi, China pakai proteksi. Kalau Indonesia ingin kaya seperti mereka, kita harus berani melakukan hal yang sama. Hilirisasi bukan nasionalisme sempit. Hilirisasi adalah strategi yang sudah terbukti ratusan tahun.